Kemudian Kanjeng Nabi dibawa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di tempat situlah akhir dari semua amal manusia naik dari bumi, lalu berhenti di Sidratul Muntaha tersebut. Takdir-takdir diturunkan dari ketinggian dan berhenti. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar dan tunasnya mengalir beberapa sungai dan airnya sangat bening dan tidak pernah berubah, baik bentuk maupun rasanya. Di situ juga mengalir sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Ada juga sungai arak yang sangat segar menurut orang-orang yang meminum. Dan ada juga sungai madu yang sangat bersih dan bening. Menurut salah satu riwayat dan keterangan, selembar daun tersebut dapat menutupi seluruh makhluk. Tiap-tiap satu daun terdapat satu malaikat, dan itu warnanya bermacam-macam yang tidak dapat dimengerti warna apa saja itu. Ketika ada suatu perkara yang menutupinya sebab perintah Allah, lantas berubahlah menjadi intan baiduri. Tidak ada seorang pun yang sanggup memberi sifat dan menggambarkan keadaan Sidratul Muntaha. Dalam setiap daun terdapat belalang emas. Dari tunas pohon Sidratul Muntaha tersebut mengalir 4 sungai yang masuk ke surga. Kanjeng Nabi bertanya, "Sungai apakah itu ya Jibril?" Jibril berkata, 2 sungai yang tidak terlihat itu mengalir ke dalam surga. Adapun 2 sungai yang terlihat itu adalah sungai Nil dan sungai Furat. Lalu Kanjeng Nabi berjalan menelusuri tempat telaga Kausar hingga masuk ke dalam surga. Tiba-tiba Kanjeng Nabi di dalam surga melihat beberapa hal yang tidak dapat terlihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati Kanjeng Nabi. Kemudian melihat sebuah tulisan di pintu surga, memberi sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, dan memberi hutang orang yang membutuhkan itu pahalanya 18 kali lipat. Lantas Kanjeng Nabi pun bertanya kepada Jibril, bagaimana bisa orang yang memberi hutang itu lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab, sebab orang-orang yang meminta-minta itu masih memiliki kelebihan sesuatu, sedangkan orang hutang itu tidak akan berani hutang kecuali membutuhkan. Kanjeng Nabi kemudian berjalan-jalan di surga. Tiba-tiba saat beliau berjumpa dengan sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya, dan sungai Khamr yang sangat lezat menurut orang-orang yang meminum, dan sungai madu yang sangat bening. Di dalam surga bertaburan rumah-rumah kecil yang terbuat dari lu'lu' mutiara dan beberapa buah delima yang besar-besar. Menurut salah satu riwayat diterangkan, di dalam surga terdapat buah delima yang besarnya sebesar kulit unta. Setelah berjalan-jalan di surga, Kanjeng Nabi lalu dibawa naik ke Mustawa, sebuah tempat tinggi yang biasanya dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Di tempat tersebut, beliau mendengar gemericik kolam-kolam. Di situ beliau juga melihat seorang laki-laki yang diliputi oleh nurul atau arsy. Kemudian Nabi bertanya, siapa dia wahai Jibril? Apakah seorang dari malaikat? Jibril menjawab, bukan. Kanjeng Nabi bertanya lagi, apakah seorang nabi? Jibril menjawab, bukan. Kanjeng Nabi bertanya kembali, lantas siapakah dia? Dan Jibril menjawab, dia adalah seorang laki-laki yang semasa hidup di dunia, lisannya selalu basah sebab dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya selalu terikat erat, selalu berfikir berangan-angan dengan masjid, serta tidak pernah memusuhi, tidak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Lantas Kanjeng Nabi menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu bersujud. Allah pun berkata kepada Kanjeng Nabi ketika beliau sedang bersujud, wahai Muhammad. Kanjeng Nabi menjawab, ya, ada apa wahai Tuhanku? Allah berucap, apa yang engkau kehendaki dariku?